Halo teman-teman, selamat datang di Cerita Mengubah Hidup, tempat di mana setiap kisah nyata mampu menyentuh hati, membuka mata, dan mengguncang jiwa kita. Hari ini kami membawakan sebuah cerita yang tidak hanya mengejutkan, tapi juga penuh makna. Kisah seorang pemuda sederhana dari Jawa Tengah yang pergi merantau ke Timur Tengah hanya untuk bekerja sebagai sopir pribadi. Siapa sangka takdir malah membawanya menemukan cinta sejati dari seorang janda kaya pemilik restoran. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Cerita Mengubah Hidup supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah luar biasa lainnya yang bisa menginspirasi kalian untuk melihat hidup dari sudut yang lebih dalam. Yuk, siapkan hati kalian karena kisah ini akan membawa kalian melewati perjalanan emosi yang penuh kejutan, keberanian, dan cinta tanpa batas. Arif adalah seorang pemuda sederhana dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Sejak kecil, ia hidup dalam kesederhanaan bersama keluarganya yang bekerja sebagai petani. Kehidupan sehari-hari, Arif penuh dengan perjuangan membantu orang tuanya di sawah, mengurus adik-adiknya, dan bekerja serabutan demi menambah penghasilan. Meskipun hanya lulusan SMA, Arif memiliki semangat besar untuk mengubah nasib. Ia selalu percaya bahwa ada jalan keluar bagi mereka yang berani mencoba. Meski jalan itu seringkali tampak sulit dan tak pasti. Di desanya, Arif dikenal sebagai pemuda yang sopan, rajin, dan selalu siap membantu siapa saja. Namun ia juga sering merasa kecil hati melihat teman-temannya yang sudah merantau ke luar negeri mengirim uang untuk membangun rumah, membeli tanah, atau membantu orang tua. Arif diam-diam memendam keinginan yang sama. Ia ingin membahagiakan ibunya yang sudah mulai menua, ingin melihat keluarganya hidup lebih layak, tidak terus-menerus bergulat dengan kemiskinan. Kesempatan itu akhirnya datang lewat seorang tetangga yang baru saja pulang dari Timur Tengah. Tetangga itu bercerita tentang sebuah agen tenaga kerja yang mencari sopir pribadi untuk seorang wanita kaya di sana. Gajinya besar, fasilitasnya lengkap, dan tidak perlu ijazah tinggi. Yang penting, jujur dan mau bekerja keras. Arif yang mendengar itu langsung tertarik. Malam itu juga ia berbicara panjang lebar dengan ibunya, meminta izin sekaligus restu. Meski berat, sang ibu mengangguk pelan, menahan air mata, dan hanya berkata, "Kalau ini jalanmu, pergilah, ibu selalu mendoakanmu." Beberapa minggu kemudian, Arif sudah berdiri di bandara, memegang paspornya yang masih bau baru dengan satu koper kecil, dan doa yang tak putus-putus ia panjatkan dalam hati. Penerbangan panjang membawanya menuju negeri yang tak pernah ia bayangkan akan ia tapaki. Dari jendela pesawat, Arif memandang keluar, mencoba membayangkan kehidupan barunya. Siapakah majikannya? Seperti apa nanti ia akan diperlakukan? Akankah ia mampu bekerja baik? Akankah ia mampu bertahan di negeri orang? Setibanya di sana, Arif dijemput oleh seorang pria setengah baya yang memperkenalkannya pada Laila, seorang wanita cantik, parubaya pemilik restoran besar yang terkenal di kota itu. Laila adalah seorang janda kaya ditinggal suaminya 5 tahun lalu karena serangan jantung mendadak. Sejak saat itu, Laila hidup sendiri di rumah besar, hanya ditemani beberapa pekerja rumah tangga dan sopir yang silih berganti keluar masuk karena tak tahan bekerja lama dengannya. Laila dikenal sebagai sosok yang keras kepala, tegas, dingin, bahkan kadang terlihat angkuh. Banyak orang mengatakan hatinya telah tertutup sejak kematian suaminya, dan sejak itu ia tak pernah terlihat benar-benar bahagia. Arif yang baru mengenalnya hanya bisa menunduk sopan ketika diperkenalkan. Baginya, Laila adalah majikan yang harus ia hormati dan layani dengan sebaik mungkin, tanpa banyak bicara, tanpa banyak tanya. Hari-hari pertama bekerja terasa sangat berat bagi Arif. Ia harus bangun lebih awal dari semua orang, memastikan mobil dalam kondisi bersih, menunggu Laila dengan sabar di depan pintu, siap mengantarnya kemanapun ia pergi. Laila jarang berbicara padanya, hanya memberi perintah singkat dengan suara dingin. Kadang Arif merasa seperti bayangan yang tak terlihat, hanya mengikuti tanpa pernah diajak masuk ke dalam kehidupan sang majikan. Namun, Arif tidak mengeluh. Ia tahu posisinya, tahu bahwa tugasnya hanyalah menjadi sopir. Bukan teman, bukan keluarga. Namun di balik semua sikap dingin itu, Arif mulai memperhatikan sesuatu. Setiap kali Laila pulang larut malam masuk ke rumah dengan langkah pelan, selalu ada saat-saat di mana ia berhenti sejenak di taman kecil di depan rumah, menatap langit, memejamkan mata, dan menarik napas panjang seperti menahan sesuatu. Kadang Arif mendengar isakan kecil, kadang hanya diam yang panjang. Arif mulai mengerti di balik kekuatan dan kekayaan yang dimiliki Laila, ada kesepian yang begitu dalam.
Pada suatu sore ketika Arif sedang memarkirkan mobil, ia melihat Laila duduk sendiri di bangku taman, memandangi foto lama yang ada di genggamannya. Saat mata mereka bertemu sekilas, Laila segera menunduk menyimpan fotonya cepat-cepat. Arif hanya tersenyum kecil mencoba menyembunyikan rasa penasaran yang semakin besar di hatinya. Ia bertanya-tanya, siapakah sebenarnya wanita ini? Mengapa hatinya terlihat begitu hampa meskipun hidupnya serba berkecukupan? Hari-hari berikutnya, Arif semakin mengenal pola hidup Laila. Ia tahu kapan harus menyiapkan mobil, kapan harus berhenti bicara, kapan harus menyediakan sapu tangan jika Laila diam-diam menangis di kursi belakang. Ia belajar membaca isyarat yang tak diucapkan, memahami bahasa tubuh sang majikan, dan tanpa sadar perlahan-lahan rasa iba mulai tumbuh di hatinya. Bukan sebagai seorang pekerja, tapi sebagai seorang manusia yang melihat manusia lain terluka dalam kesepian yang panjang. Dan tanpa Arif sadari, inilah awal dari sebuah perjalanan panjang. Sebuah perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Mengubah pandangannya tentang cinta, kesetiaan, dan keberanian untuk mencintai seseorang di luar semua batasan yang pernah ia bayangkan. Hari-hari pertama bekerja sebagai sopir pribadi Laila menjadi tantangan besar bagi Arif. Meski sebelumnya sudah diberi pelatihan dasar di Indonesia, kenyataan di lapangan jauh berbeda. Setiap pagi Arif harus bangun sebelum matahari terbit, memastikan mobil bersih, tangki penuh, dan mesin siap digunakan. Ia juga harus memastikan jalur perjalanan sudah dicek, jam sibuk dihindari, dan segala sesuatu siap sebelum Laila keluar rumah. Tidak ada ruang untuk kesalahan, karena Laila adalah wanita yang sangat perfeksionis. Laila selalu keluar dari rumah dengan wajah tanpa ekspresi. Rambut hitam panjangnya selalu disanggul rapi, pakaiannya mahal, dan langkahnya anggun meski penuh ketegasan. Setiap perintahnya pada Arif singkat dan padat, ke restoran, ke bank, berhenti di toko bunga, atau tunggu di sini. Tidak ada senyuman, tidak ada basa-basi. Awalnya Arif sempat merasa canggung, bahkan tertekan. Tetapi ia selalu mengingat nasihat ibunya sebelum berangkat, "Nak, jangan mengeluh. Lakukan semua dengan hati yang tulus, Tuhan akan melihat usahamu." Hari demi hari, Arif mulai memahami ritme pekerjaan Laila, sering meminta diantar ke restoran miliknya, sebuah tempat makan mewah yang selalu ramai pengunjung. Meski Arif hanya menunggu di luar, ia bisa mendengar dari para karyawan betapa hebatnya Laila sebagai seorang bos, tegas, disiplin, tapi juga adil. Namun anehnya, setiap kali kembali ke mobil, Laila selalu tampak letih, seolah menyimpan beban berat yang tak terlihat siapapun. Suatu sore setelah seharian menemani Laila berkeliling kota untuk urusan bisnis, Arif memberanikan diri membuka percakapan kecil. Saat ia membantu Laila masuk ke dalam mobil, ia berkata dengan sopan, "Hari ini cukup melelahkan, Bu?" Laila menoleh, matanya tajam, lalu mengangguk singkat tanpa menjawab sepatah kata pun. Arif langsung menunduk, merasa menyesal sudah terlalu lancang. Namun meski begitu, dalam hati kecilnya ia mulai merasa ada sesuatu yang rapuh di balik dinding dingin. Sang majikan Arif mulai memperhatikan kebiasaan-kebiasaan kecil Laila. Misalnya setiap Rabu sore, Laila selalu meminta diantar ke pemakaman kota. Di sana ia duduk diam di depan sebuah makam dengan batu nisan putih sederhana, kadang berjam-jam. Dari kejauhan Arif melihat bagaimana Laila memeluk dirinya sendiri, menunduk dan meneteskan air mata. Arif tahu makam itu pasti milik seseorang yang sangat ia cintai. Namun sebagai seorang pekerja, ia hanya bisa berdiri jauh diam dan menjaga privasi majikannya. Malam-malam di rumah Laila juga selalu sepi. Para pembantu lain jarang berbicara langsung dengan Laila, kecuali soal pekerjaan rumah besar itu, meski indah terasa dingin seperti istana kosong. Arif sering duduk di kamarnya sendiri, memikirkan betapa sepinya hidup seorang wanita kaya seperti Laila. Sementara di kampung keluarganya mungkin hidup pas-pasan, tapi penuh dengan suara tawa, jeritan anak-anak, dan percakapan hangat. Di sini Arif merasa seperti bayangan yang berjalan di dunia yang sunyi. Pada suatu malam saat Arif sedang memarkirkan mobil seusai perjalanan panjang, Laila tiba-tiba berkata, "Besok kau bisa mulai agak siang. Aku tidak ada jadwal pagi." Arif terkejut. Ini kali pertama Laila berbicara padanya dengan nada agak santai. Ia mengangguk cepat, "Baik, Bu Laila, terima kasih." Namun sebelum Arif sempat mundur, Laila menambahkan, "Dan terima kasih, sudah bersabar." Kata-kata itu membuat Arif hampir tidak percaya telinganya. Hatinya menghangat sedikit. Mungkin ada celah kecil yang mulai terbuka di hati Laila. Seiring waktu, Arif semakin mahir membaca suasana hati majikannya. Ia tahu kapan harus diam,
kapan harus menawarkan payung saat hujan turun, kapan harus menyiapkan minuman dingin di mobil tanpa diminta. Ia melakukannya bukan hanya karena tugas, tetapi karena perlahan-lahan ia benar-benar mulai peduli Laila di matanya. Bukan hanya seorang bos kaya yang keras, tapi seorang wanita yang terluka, yang berjuang sendirian menjaga martabat dan usahanya. Namun meskipun ada kehangatan kecil yang mulai muncul, Arif selalu mengingat posisinya. Ia hanyalah seorang sopir, tidak lebih. Kadang ia melihat Laila berdandan cantik sebelum pergi makan malam dengan para pengusaha lain. Kadang ia melihatnya pulang dengan mata lelah. Kadang ia mendengar kabar bahwa Laila sering menolak lamaran-lamaran cinta dari pria kaya. Semua itu membuat hati Arif terasa aneh. Ia tidak tahu perasaan apa yang mulai tumbuh dalam dirinya. Hari demi hari kedekatan mereka semakin bertambah, meskipun tak pernah dibicarakan secara langsung. Laila mulai sesekali bertanya tentang keluarga Arif, tentang kampung halamannya, tentang apa yang membuatnya ingin merantau jauh. Arif pun mulai mendengar lebih banyak tentang kehidupan Laila, tentang suaminya yang sudah meninggal, tentang putra tunggalnya yang tinggal jauh di luar negeri, dan tentang betapa ia merasa hidupnya kini hanya dipenuhi bisnis tanpa arti. Dalam percakapan-percakapan kecil itu perlahan-lahan sesuatu yang baru tumbuh di antara mereka, sesuatu yang belum mereka sadari sepenuhnya, tapi semakin hari semakin nyata. Dan disitulah di balik kemudi mobil hitam yang mengantar Laila setiap hari, Arif mulai merasakan bahwa pekerjaannya bukan hanya sekadar mengantar dan menunggu. Ia mulai menyadari bahwa ia telah memasuki dunia. Laila, dunia yang penuh luka dan kesepian. Dan meskipun ia tidak berani berharap terlalu jauh di sudut hatinya, Arif tahu inilah awal dari sebuah perubahan besar dalam hidup mereka berdua. Seiring waktu berjalan, suasana di antara Arif dan Laila perlahan-lahan mulai berubah. Hubungan mereka yang dulu kaku hanya sebatas sopir dan majikan, kini mulai memunculkan percakapan-percakapan kecil yang hangat. Laila, yang dulunya dingin dan selalu menjaga jarak, mulai membuka dirinya sedikit demi sedikit. Ia mulai bertanya kepada Arif tentang kampung halamannya, tentang masa kecilnya, bahkan tentang mimpi-mimpinya di masa depan. Arif selalu menjawab dengan hati-hati penuh rasa hormat, tetapi ia juga tidak bisa menahan senyum setiap kali Laila tertawa kecil mendengar ceritanya. Misalnya saat Arif menceritakan bagaimana ia dulu sering memanjat pohon mangga di halaman rumah tetangga demi mendapatkan satu buah mangga matang. Laila tertawa pelan dan berkata, "Kamu benar-benar anak kampung yang nakal ya." Arif hanya tersenyum merasa senang bisa membuat wanita itu tertawa walau hanya sesaat. Setiap sore, Laila mulai meminta Arif mengantar ke taman kota, tempat ia bisa duduk di bangku panjang sambil membaca buku atau sekadar menikmati matahari sore. Arif duduk menunggu di dekat mobil, tapi kadang Laila memanggilnya untuk duduk bersama. Mereka bicara tentang hal-hal kecil, cuaca, bunga-bunga di taman, atau tentang restoran milik Laila yang semakin sibuk. Bagi Arif, momen-momen ini begitu berharga. Ia merasa diterima bukan hanya sebagai pekerja, tapi sebagai seseorang yang bisa diajak berbagi cerita. Perubahan semakin terasa ketika suatu hari, Laila memutuskan mengajak Arif ikut berbelanja ke pasar tradisional. Biasanya Laila hanya mengirim pembantunya atau memesan secara online. Tapi kali ini, ia ingin turun langsung mencium aroma rempah-rempah, memilih sayuran segar, dan menyapa para pedagang yang sudah lama mengenalnya. Arif berjalan di sampingnya, membawa kantong-kantong belanjaan dengan hati-hati. Kadang Laila menoleh tersenyum dan berkata, "Terima kasih Arif, kamu selalu siap membantu." Di mata para pedagang, pemandangan ini mungkin terlihat biasa saja, tapi bagi Arif ini adalah langkah besar. Ia tahu Laila jarang mempercayai orang lain, apalagi membawa mereka masuk ke dalam kehidupan sehari-harinya. Setiap kali mereka pulang dari pasar, Laila selalu membagi sedikit hasil belanjaannya kepada para pembantunya di rumah. "Kamu juga ambil bagianmu ya," Arif katanya suatu kali sambil menyerahkan sekantong buah segar. Arif terkejut namun menerimanya dengan senyum malu-malu. Namun semakin mereka dekat, semakin Arif mulai merasakan sesuatu yang aneh di dalam hatinya. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil, cara Laila menyibakkan rambut dari wajahnya saat membaca buku, cara matanya berbinar saat bercerita tentang masa mudanya. Bahkan cara ia tertawa pelan ketika Arif melontarkan lelucon sederhana. Arif mulai menyadari bahwa ia bukan hanya peduli sebagai seorang pekerja. Hatinya perlahan-lahan tertarik pada wanita yang selama ini ia layani. Laila pun mulai menunjukkan perhatian yang berbeda. Ketika Arif sakit kepala karena terlalu lama berdiri di bawah matahari, Laila memanggilnya masuk ke rumah, menyuruhnya duduk dan minum teh hangat.
Jaga dirimu baik-baik, Arif katanya. Pelan, aku tidak ingin kamu sakit. Kata-kata sederhana itu membuat hati Arif berdebar meski ia berusaha keras untuk tetap bersikap profesional. Satu malam, setelah selesai mengantar Laila pulang dari acara makan malam, bisnis Arif duduk sendirian di kamarnya. Ia menatap langit-langit memikirkan semua yang telah terjadi. Hatinya bimbang. Ia tahu batasannya, tahu posisinya, ia hanyalah seorang sopir bukan siapa-siapa. Tapi mengapa setiap kali melihat Laila tersenyum hatinya terasa hangat? Mengapa setiap kali Laila berbicara lembut padanya, ia merasa begitu dihargai? Laila di sisi lain juga mulai merasa aneh dengan dirinya sendiri. Ia sering memikirkan Arif kadang tanpa alasan jelas. Setiap kali melihatnya tersenyum, Laila merasa hatinya menghangat. Setiap kali Arif memperhatikan kebutuhannya tanpa diminta, Laila merasa dilindungi. Selama bertahun-tahun hidup dalam kesepian, Laila tidak pernah membayangkan seseorang seperti Arif bisa membuatnya merasa hidup kembali. Namun ia juga sadar ada batas yang tidak mudah dilewati. Usia mereka terpaut jauh, latar belakang mereka berbeda, dan tentu saja status sosial mereka pun tak sama. Malam-malam berikutnya Laila sering duduk di balkon rumahnya memandangi bintang-bintang Arif dari kejauhan, kadang memandanginya diam-diam. Mereka berdua saling memikirkan satu sama lain, tetapi belum ada satu kata pun yang terucap soal perasaan mereka. Hanya tatapan, hanya senyuman kecil, hanya kehangatan yang perlahan-lahan mengisi celah di antara mereka. Dan disinilah mereka berdiri. Sekarang dua orang dari dunia yang berbeda, perlahan saling mendekat tanpa menyadari bahwa jarak di hati mereka semakin menipis. Arif tahu bahwa ia harus berhati-hati, tapi ia juga tahu bahwa ada sesuatu yang tak bisa lagi ia abaikan. Laila di balik wajah dingin dan sikap tegasnya mulai merasakan kembali denyut kehidupan yang sudah lama ia lupakan. Keduanya berdiri di persimpangan tempat di mana sebuah keputusan harus segera diambil. Tapi untuk saat ini mereka hanya menikmati momen-momen kecil yang terus mengikat mereka lebih dekat, tanpa tahu pasti kemana arah semua ini akan membawa mereka. Dan mungkin justru disitulah keindahan perjalanan ini. Dimulai malam itu suasana di rumah Laila begitu tenang. Angin malam bertiup lembut melewati jendela balkon membuat tirai tipis bergoyang perlahan. Laila duduk sendirian di balkon memandangi langit malam yang bertabur bintang. Di lantai bawah Arif baru saja memarkirkan mobil setelah mengantar Laila dari acara bisnis yang panjang. Meski tubuhnya letih, pikirannya tak bisa tenang. Ia merasa ada yang berbeda, sesuatu yang tak lagi bisa ia abaikan. Selama berminggu-minggu hubungan mereka tumbuh secara perlahan, hampir tak disadari. Laila yang dulu selalu menjaga jarak kini sering meminta Arif duduk bersamanya menemani secangkir teh. Atau sekadar mendengarkan cerita-cerita kecil tentang masa lalunya Arif yang awalnya hanya mendengarkan dengan sopan kini. Mulai menunggu momen-momen itu dengan penuh harap, setiap senyum Laila, setiap tawa kecilnya, setiap tatapan hangat yang terselip di antara percakapan perlahan-lahan, menggugah sesuatu di dalam diri Arif, perasaan yang lebih dari sekadar rasa hormat. Lebih dari sekadar pengabdian, Laila sendiri merasakan keganjilan dalam hatinya. Ia sering mendapati dirinya memikirkan Arif ketika pria itu sedang tidak ada di dekatnya. Saat membaca buku di ruang tamu, kadang pikirannya melayang membayangkan wajah Arif yang polos dan penuh kesungguhan. Saat mendengar suara langkah kakinya di luar pintu, jantungnya berdegup sedikit lebih cepat. Ini adalah perasaan yang sudah lama ia kubur. Perasaan yang selama bertahun-tahun ia yakini sudah mati bersama kepergian mendiang suaminya. Namun kini perlahan-lahan perasaan itu hidup kembali menyala tanpa bisa ia hentikan. Suatu sore ketika matahari mulai tenggelam di ufuk barat, Laila meminta Arif duduk bersamanya di taman belakang rumah. Mereka duduk berdampingan di bangku kayu panjang, diam-diam menikmati keindahan senja. Arif ucap Laila pelan, "Apa kamu pernah jatuh cinta?" Pertanyaan itu membuat Arif sedikit terkejut. Ia menoleh menatap wajah Laila yang terlihat serius. Arif tersenyum canggung, "Saya pernah, Bu, waktu di kampung dulu. Tapi itu lama sekali dan ya tidak pernah berhasil." Laila tertawa kecil, sebuah tawa yang hangat namun menyimpan kesedihan. "Aku juga pernah jatuh cinta," bisiknya, "dan aku pikir aku tidak akan pernah merasakannya lagi." Arif menunduk, hatinya berdebar lebih kencang dari biasanya. Ia tidak berani menatap mata. Laila terlalu lama takut jika perasaannya terbaca jelas. Malam itu ketika Arif kembali ke kamarnya, ia tidak bisa tidur. Ia memikirkan kata-kata Laila, memikirkan betapa dekat mereka telah menjadi, dan memikirkan betapa rapuh batas antara pekerja dan majikan yang selama ini ia jaga.
Ia tahu jika ia membiarkan perasaannya berkembang lebih jauh, segalanya bisa menjadi rumit. Tapi bagaimana mungkin ia menghentikan hatinya sendiri? Di sisi lain, Laila juga bergulat dengan pikirannya sendiri. Ia tahu apa yang ia rasakan untuk Arif bukan sekadar rasa nyaman karena ditemani. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang membuatnya kembali merasa hidup. Tapi ia juga sadar hubungan ini tidak akan diterima begitu saja oleh orang lain. Usia mereka terpaut jauh, latar belakang mereka berbeda, status sosial mereka pun tidak sama. Namun setiap kali ia melihat Arif tersenyum, setiap kali ia merasakan kehangatan tatapan pria muda itu, semua kekhawatiran itu lenyap untuk sesaat. Beberapa hari kemudian, Laila memutuskan untuk mengundang Arif duduk bersama di ruang tamu. Sesuatu yang jarang ia lakukan sebelumnya. Dengan suara pelan, Laila berkata, "Arif, aku ingin kamu jujur. Apa kamu merasa nyaman di sini? Dengan semua pekerjaanmu, dengan semua?" Arif menatap Laila dalam-dalam. Di matanya ada kehangatan yang selama ini selalu ia sembunyikan. "Saya sangat nyaman, Bo." Sangat hening mengisi ruangan sejenak. Lalu dengan suara gemetar, Laila berkata, "Kadang aku merasa kamu adalah satu-satunya orang yang benar-benar ada untukku." Kata-kata itu menembus hati Arif seperti panah. Tanpa berpikir panjang, ia berbisik pelan, "Bu Laila, saya juga merasa begitu." Mata mereka bertemu dan untuk pertama kalinya tak ada yang menundukkan pandangan. Di antara keheningan, di antara keraguan, perasaan mereka mengalir begitu saja tanpa butuh banyak kata. Hari-hari berikutnya, suasana di rumah itu berubah. Ada lebih banyak senyuman, lebih banyak tawa, lebih banyak percakapan yang tidak hanya soal pekerjaan. Mereka mulai menikmati makan malam bersama, saling berbagi cerita, bahkan saling memberi perhatian kecil. Laila mulai mempercayakan lebih banyak hal pada Arif. Bukan hanya urusan sopir, tapi juga urusan pribadi Arif di sisi lain. Semakin terlibat dalam hidup Laila bukan hanya sebagai pekerja, tapi sebagai seseorang yang mengisi kekosongan di hatinya. Namun di balik kebahagiaan itu, keduanya tahu ada tantangan besar yang menanti. Mereka belum bicara soal masa depan, belum bicara soal bagaimana menghadapi dunia luar yang mungkin tidak akan menerima hubungan mereka begitu saja. Tapi untuk saat ini mereka memilih menikmati kebersamaan yang perlahan-lahan tumbuh menjadi sesuatu yang lebih kuat dari sekadar ketergantungan, sesuatu yang layak disebut cinta. Dan disitulah di balik semua keraguan dan ketakutan mereka menemukan harapan baru. Harapan bahwa mungkin, hanya mungkin, mereka bisa melangkah bersama apapun yang terjadi nanti. Beberapa minggu setelah perasaan mereka mulai terucap tanpa kata, Arif dan Laila semakin sering menghabiskan waktu bersama. Bukan hanya sebagai majikan dan sopir, tapi sebagai dua manusia yang saling menemukan kenyamanan satu sama lain. Setiap pagi Laila memulai harinya dengan senyuman yang sudah lama tak muncul di wajahnya. Setiap malam Arif duduk termenung di kamarnya, memikirkan betapa cepat hatinya berubah. Betapa dalam perasaannya telah tumbuh untuk wanita yang selama ini hanya ia layani dengan penuh hormat. Namun meskipun kehangatan itu terasa nyata, baik Arif maupun Laila sama-sama tahu bahwa hubungan mereka tak bisa selamanya menggantung di udara. Mereka harus memutuskan arah yang jelas, harus berani menghadapi kenyataan yang mungkin akan berat. Laila, meski memiliki segalanya dalam hidup, merasa rapuh ketika memikirkan bagaimana orang-orang di sekitarnya akan memandang hubungan ini. Arif meski tulus mencintai Laila, merasa ragu apakah dirinya pantas berdiri di sisi wanita sehebat itu. Suatu malam setelah makan malam bersama Laila, duduk di ruang tamu memandangi cangkir tehnya yang sudah setengah dingin. Arif duduk di depannya berusaha menyusun kata-kata yang sudah lama mengendap di pikirannya. Ia mengambil napas panjang, menatap mata Laila dengan serius, lalu berkata, "Bu Laila, saya tahu ini mungkin terdengar nekat, mungkin juga aneh, tapi saya tidak bisa terus seperti ini." Laila mengernyit pelan meletakkan cangkir tehnya menunggu kelanjutannya. Arif melanjutkan dengan suara sedikit bergetar. "Saya mencintai ibu. Bukan sebagai pekerja, bukan sebagai sopir, tapi sebagai laki-laki yang benar-benar mencintai seorang perempuan." Laila terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia tahu selama ini perasaannya juga sama, tapi mendengarnya langsung dari mulut Arif membuat hatinya bergetar keras. Perlahan Laila mengulurkan tangan menggenggam tangan Arif di atas meja Arif. Bisiknya, "Aku juga mencintaimu, tapi kamu tahu ini tidak mudah." Mereka berbicara lama malam itu, membicarakan semua ketakutan mereka. Tentang usia, tentang perbedaan latar belakang, tentang pandangan orang-orang, tentang keluarga Arif di kampung, tentang teman-teman bisnis Laila yang mungkin akan mencibir. Namun di balik semua kekhawatiran itu, ada satu hal yang tak bisa mereka abaikan.
Hati mereka sudah memilih satu sama lain. Beberapa hari kemudian, Arif memutuskan untuk menelepon ibunya di kampung. Dengan suara pelan, ia menceritakan semua yang terjadi. Betapa ia sudah jatuh cinta pada majikannya, betapa mereka ingin melanjutkan hubungan ini ke jenjang yang lebih serius. Sang ibu yang awalnya terdiam lama di ujung telepon, akhirnya berkata dengan suara lembut, "Nak, jika itu membuatmu bahagia, ibu hanya bisa mendoakan. Asalkan kamu yakin." Ibu yakin juga. Jawaban itu membuat mata Arif basah. Ia tahu restu ibunya adalah satu-satunya yang paling ia butuhkan. Laila di sisi lain mulai berbicara dengan putranya yang tinggal di luar negeri. Awalnya sang anak terkejut bahkan sempat marah. Namun setelah mendengar penjelasan ibunya, setelah menyadari betapa lama ibunya hidup dalam kesepian perlahan-lahan, ia mulai melunak. "Aku hanya ingin mama bahagia," katanya. Akhirnya lewat panggilan video persiapan pernikahan mereka dilakukan secara sederhana. Laila tidak ingin pesta besar, tidak ingin mengundang banyak orang. Ia hanya menginginkan momen yang tulus, sakral, dan penuh makna. Arif pun tidak meminta apa-apa, selain agar keluarganya di kampung bisa hadir dan menyaksikan kebahagiaan ini. Mereka berdua sepakat bahwa cinta mereka bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dijaga dengan sepenuh hati. Hari pernikahan itu tiba dengan tenang. Di sebuah taman kecil di belakang rumah Laila, hanya dikelilingi keluarga dekat dan beberapa teman terpilih. Arif berdiri mengenakan setelan jas sederhana sementara Laila tampil anggun dalam gaun putih yang elegan. Saat keduanya saling memandang di bawah langit biru yang cerah, tidak ada keraguan sedikit pun di mata mereka. Semua perjalanan panjang, semua rintangan, semua bisik-bisik orang lenyap begitu saja ketika mereka mengucapkan janji suci. "Aku berjanji akan mencintaimu, menjaga dan menghormatimu di dalam suka maupun duka," bisik Arif dengan suara mantap. Laila tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Dan aku berjanji akan mencintaimu, menerimamu, apa adanya, mendampingimu di setiap langkah hidup kita." Saat mereka saling menyematkan cincin tepuk tangan kecil, terdengar diiringi isak haru dari keluarga dan sahabat. Malam itu setelah semua tamu pulang, Arif dan Laila duduk berdampingan di balkon memandangi bintang-bintang yang bertebaran di langit. Tidak ada kata-kata mewah, tidak ada janji-janji besar. Hanya genggaman tangan yang erat dan hati yang penuh syukur. Arif memejamkan mata merasakan hangatnya. Tangan Laila di genggamannya. "Terima kasih," bisiknya pelan. Laila menoleh mencium pipi Arif dengan lembut dan berbisik kembali. "Tidak, Arif, akulah yang berterima kasih." Di malam yang sunyi itu mereka tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Akan ada tantangan, akan ada rintangan, tapi mereka juga tahu satu hal yang pasti: selama mereka saling mencintai, tidak ada yang tak mungkin mereka hadapi bersama. Karena di balik semua perbedaan mereka telah menemukan satu hal yang mempersatukan mereka: cinta yang tulus, sederhana dan kuat, yang lahir dari keberanian untuk melawan segalanya demi kebahagiaan bersama. Beberapa minggu setelah pernikahan mereka yang sederhana, namun penuh makna, kehidupan Arif dan Laila mulai menyesuaikan diri dalam ritme baru. Rumah besar yang dulu terasa sunyi, kini dipenuhi suara tawa kecil, percakapan hangat, dan kebersamaan yang tulus. Laila yang dulu bangun pagi dengan wajah kosong dan rutinitas dingin, kini membuka matanya setiap pagi dengan senyum. Karena di sampingnya ada Arif, suaminya yang sederhana, namun penuh kasih. Arif pun merasa hidupnya berubah begitu besar. Dulu ia hanya seorang sopir berdiri di balik setir menunggu perintah, menahan jarak. Kini ia adalah pendamping hidup Laila, seseorang yang berdiri sejajar, yang diajak berbagi rencana masa depan, yang ikut memutuskan urusan rumah, bisnis, bahkan kehidupan pribadi mereka. Meski awalnya sempat canggung, Arif perlahan belajar menerima peran barunya, menyadari bahwa cintanya untuk Laila bukan lagi hanya soal perasaan diam-diam, tapi soal tanggung jawab nyata. Setiap pagi, Arif dan Laila menikmati sarapan bersama di taman belakang rumah. Laila sering bercerita tentang ide-idenya untuk restoran, sementara Arif sesekali memberi pendapat dari sudut pandang yang sederhana namun jujur. Meski dulu hanya sopir, Arif mulai dilibatkan dalam bisnis keluarga Laila, mempercayainya untuk membantu mengawasi beberapa hal kecil seperti suplai bahan makanan hingga memantau karyawan di lapangan. Bagi Arif ini adalah tantangan besar, tapi ia menerimanya dengan penuh semangat. Karena ia tahu di mata Laila, ia bukan lagi seorang pekerja biasa. Namun kehidupan setelah menikah tidak hanya diisi dengan kebahagiaan semata. Tantangan datang dari luar. Beberapa teman Laila mulai menjauh, tidak setuju dengan pilihannya menikahi pria sederhana dari Indonesia.
Ada bisik-bisik di kalangan sosialita mempertanyakan keputusan Laila, bahkan meremehkan Arif sebagai pria yang hanya mengejar kekayaan. Laila tahu kabar itu, dan awalnya sempat merasa lelah menghadapi pandangan sinis orang lain. Namun setiap kali ia pulang ke rumah, melihat Arif menunggunya dengan senyuman hangat. Semua keraguan itu menguap begitu saja. Arif juga menghadapi tantangan dari keluarganya di kampung. Meski awalnya mereka memberi restu, tetap saja tidak mudah bagi keluarganya menerima kenyataan bahwa putra mereka kini hidup dalam kemewahan di negeri. Orang menikah dengan seorang janda kaya. Ada saudara-saudara yang mulai meminta bantuan uang, ada pula yang diam-diam meremehkan. Arif menganggapnya hanya beruntung menikah dengan wanita kaya. Tapi Arif tetap tenang. Ia selalu mengingat pesan ibunya. Nak, jangan dengarkan omongan orang. Lihat hatimu sendiri, di sanalah jawabannya. Setiap akhir pekan, Arif dan Laila berusaha menyempatkan waktu untuk berlibur bersama. Mereka mengunjungi taman-taman kota, berjalan-jalan ke pantai, atau sekadar duduk di kafe kecil menikmati teh dan berbincang. Bagi mereka, momen-momen sederhana itu jauh lebih berharga dibanding pesta mewah atau perjalanan mahal. Mereka saling belajar menghargai kehadiran satu sama lain, saling mengenal lebih dalam, saling menguatkan di setiap langkah. Suatu malam saat mereka duduk di balkon rumah Laila, memandang bintang-bintang di langit dan berbisik, "Arif, aku tidak pernah membayangkan hidupku bisa berubah seperti ini." Arif menoleh menggenggam tangan Laila dan menjawab dengan lembut, "Saya juga, Bu Laila." Maksud saya, sayang." Mereka berdua tertawa kecil, saling menatap dengan penuh cinta. Laila mengusap pipi Arif dengan lembut, "Aku bahagia, sangat bahagia." Arif tahu perjalanannya dari kampung kecil hingga menjadi pendamping hidup seorang wanita hebat seperti Laila bukanlah cerita biasa. Ia juga sadar bahwa kebahagiaan mereka tidak datang begitu saja, melainkan hasil dari keberanian mereka menghadapi keraguan, perbedaan, dan tantangan bersama. Kini, setiap hari yang mereka jalani terasa seperti anugerah baru. Setiap senyuman, setiap pelukan, setiap percakapan di meja makan menjadi bukti bahwa cinta sejati memang tidak mengenal batas. Beberapa bulan setelah menikah, Laila memutuskan untuk membuka cabang baru restorannya, dan kali ini ia mempercayakan banyak hal pada Arif. Meski sempat gugup, Arif menerima tanggung jawab itu dengan penuh kesungguhan. Laila tahu suaminya bukan ahli bisnis, bukan orang yang terbiasa dengan angka-angka besar, tapi ia juga tahu satu hal, Arif punya hati yang tulus. Kejujuran yang jarang ia temui di dunia bisnis, dan ketulusan itu jauh lebih berharga daripada gelar atau pengalaman. Di balik semua itu, Laila merasa hidupnya benar-benar lengkap. Ia bukan hanya menemukan cinta baru, tapi juga menemukan seseorang yang bisa membuatnya merasa aman, dicintai, dan diterima apa adanya. Bagi Arif, Laila bukan hanya wanita yang ia kagumi, tapi juga sahabat sejati, tempat ia pulang. Tempat ia belajar tentang kehidupan yang lebih besar dari sekadar bertahan hidup. Mereka berdua tahu jalan mereka ke depan masih panjang. Tantangan akan terus datang. Tapi selama mereka saling memegang tangan, tidak ada yang perlu mereka takutkan. Malam demi malam, mereka duduk bersama di balkon memandangi langit yang luas. Tidak ada kata-kata mewah, tidak ada janji-janji kosong. Hanya genggaman tangan yang erat dan hati yang saling berbisik. Kita sudah melewati begitu banyak, dan kita akan terus berjalan bersama apapun yang terjadi. Di sanalah, di bawah langit malam yang tenang, Arif dan Laila menemukan makna sesungguhnya dari cinta. Bukan soal harta, bukan soal status, tapi soal keberanian untuk mencintai dan tetap mencintai meski dunia berkata tidak. Waktu terus berjalan, bulan demi bulan berlalu, dan Arif serta Laila kini sudah menjalani kehidupan pernikahan mereka lebih dari 1 tahun. Banyak hal telah mereka lewati bersama, senyuman, tawa tangis, bahkan keraguan-keraguan kecil yang kadang muncul tanpa diduga. Namun satu hal yang selalu membuat mereka bertahan adalah kesadaran bahwa apapun yang terjadi, mereka memilih untuk saling memegang tangan, memilih untuk tetap setia di sisi satu sama lain. Suatu sore yang sejuk, Arif dan Laila duduk di taman belakang rumah Laila, memandang langit sore yang dihiasi awan lembut, sementara Arif duduk di sebelahnya, menggenggam tangan istrinya dengan penuh kehangatan. "Arif," bisik Laila, "kadang aku masih merasa seperti bermimpi. Seperti semua ini terlalu indah untuk nyata." Arif tersenyum, menoleh pelan dan berkata, "Saya juga sayang, saya dulu hanya anak kampung. Siapa sangka bisa duduk di sini bersamamu." Laila menghela napas, matanya berkaca-kaca. "Kamu tahu, dulu aku sering merasa hidupku sudah selesai. Aku sudah kehilangan orang yang paling kucintai. Aku sudah kehilangan harapan, aku hanya berjalan tanpa arah. Tapi kamu datang.
dan kamu memberiku alasan untuk hidup lagi. Mendengar itu, Arif menggenggam tangan Laila lebih erat menatap matanya dalam-dalam. Aku hanya seorang pria sederhana, Laila, tapi aku berjanji selama aku hidup aku akan selalu ada di sampingmu. Hari-hari mereka kini dipenuhi kebersamaan yang hangat. Arif membantu Laila mengelola restoran, bahkan kadang ikut turun langsung ke dapur atau berbincang dengan karyawan. Laila di sisi lain mulai sering mengunjungi kampung halaman Arif, belajar mengenal keluarga suaminya, dan merasakan kehidupan sederhana yang dulu tidak pernah ia alami. Mereka berdua saling melengkapi, saling mengisi kekosongan yang dulu terasa begitu besar di dalam diri masing-masing. Namun tidak semua orang bisa mengerti perjalanan mereka. Selalu ada suara-suara sumbang dari luar teman-teman lama Laila yang mencibir di belakang orang-orang yang berkata, Arif hanya beruntung mendapatkan istri kaya, bahkan kerabat jauh yang mempertanyakan keputusan mereka untuk menikah lintas budaya. Tetapi Arif dan Laila tidak membiarkan suara-suara itu mengusik kebahagiaan mereka. Mereka belajar untuk menutup telinga, fokus pada apa yang penting, kebahagiaan mereka sendiri. Suatu malam setelah semua pekerjaan selesai dan rumah sudah sunyi, Arif duduk di balkon memandang bintang-bintang yang bertabur di langit. Laila datang dari belakang, duduk di sebelahnya, meletakkan kepalanya di bahu Arif. Aku dulu tidak percaya cinta kedua itu ada, bisik Laila. Aku pikir aku hanya punya satu cinta seumur hidupku. Tapi ternyata Tuhan memberiku kesempatan kedua, dan itu adalah kamu. Arif memejamkan mata, mengusap pelan rambut Laila dan membisikkan, aku juga diberi keajaiban. Aku tidak hanya menemukan cinta, aku menemukan rumah. Mereka berdua terdiam lama menikmati malam yang tenang. Tidak ada janji-janji besar yang mereka lontarkan. Malam itu hanya perasaan yang begitu kuat mengikat hati mereka. Mereka tahu bahwa hidup tidak selalu sempurna, bahwa selalu ada tantangan di depan. Tapi mereka juga tahu bahwa selama mereka berjalan bersama, mereka bisa menghadapi apapun. Kisah Arif dan Laila bukanlah kisah cinta dongeng yang sempurna. Mereka datang dari dua dunia yang sangat berbeda, melewati jalan penuh kerikil, menantang pandangan banyak orang. Namun justru karena itulah cinta mereka menjadi kuat. Mereka memilih untuk percaya satu sama lain, memilih untuk saling menerima, memilih untuk terus mencintai meski ada alasan untuk menyerah. Bagi siapapun yang mendengar kisah mereka, ada satu pesan penting yang bisa dipetik cinta sejati. Tidak memandang latar belakang status atau usia, cinta sejati tumbuh dari keberanian untuk terbuka, dari ketulusan untuk menerima kekurangan satu sama lain, dan dari komitmen untuk tetap bersama meski dunia tidak selalu mendukung. Laila yang dulu hanya mengenal kehidupan penuh kemewahan, kini belajar menikmati kesederhanaan Arif yang dulu hanya seorang sopir dari kampung. Kini berdiri sejajar dengan wanita yang dicintainya, menjadi pasangan hidup yang penuh tanggung jawab. Bersama mereka membuktikan bahwa cinta sejati memang mungkin bahkan di antara dua hati yang paling tak terduga sekalipun. Dan di akhir setiap hari saat mereka duduk berdampingan menatap langit malam, atau sekadar berbagi cerita di meja makan, mereka selalu ingat satu hal: hidup ini singkat. Terlalu singkat untuk dihabiskan dengan keraguan. Terlalu singkat untuk disia-siakan tanpa keberanian mencintai. Karena pada akhirnya bukan seberapa besar harta yang kita miliki, bukan seberapa tinggi status yang kita capai, tapi siapa yang ada di samping kita, siapa yang memegang tangan kita, siapa yang mau mencintai kita dengan tulus. Itulah yang membuat hidup menjadi berarti. Malam itu di bawah langit yang sama di rumah kecil yang kini penuh kehangatan, Arif dan Laila saling menggenggam tangan, mengucap syukur dalam hati masing-masing. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi mereka tahu satu hal: apapun yang datang, mereka akan menghadapinya bersama. Karena cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang memilih untuk tetap tinggal setiap hari selamanya.